Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian kitab kita dari kitab Hilyatul Thalibul Ilmi dengan beberapa syarah yang ditulis oleh para ulama kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan pada kita akhlak yang karimah, yang akhlak tersebut merupakan perhiasan bagi penuntut ilmu. Dan topik kajian kita pada sore hari ini yaitu terkait dengan perhiasan tersebut, di mana Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala memberikan subjudul dengan topik at-tahalli bi raunaqil ilmi, yaitu berhias dengan pesona ilmu, dan ini tentunya sesuatu yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu harus dia berhias dengan ilmu itu. Ya, jangan sampai dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari pengetahuan semata. Ya, para ulama dahulu, ya, sebelum mereka menuntut ilmu, yakni dalam artian ilmu syariat, ilmu yang mereka berusaha memperbaiki akhlak mereka. Mereka berusaha menghiasi diri mereka dengan akhlak yang karimah. Ya, mereka berusaha mensolehkan diri mereka. Ya. Dan para salaf kita dahulu pun juga, ya, apabila mereka ingin mencari guru pun juga sama seperti itu. Dia akan melihat kepada akhlak, ya, selain dari sisi manhaj, dari sisi akidah, mereka melihat kepada akhlaknya. Ya, mereka melihat kepada akhlaknya. Ya, sebagaimana yang diceritakan atau dikisahkan oleh seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan kanu idza atau rajul la liya'khudhu anhu nazaru ila hadihi wa samtihi wa salatihi thumma akhadhu anhu. Adalah dahulu, yaitu yang dimaksud dahulu adalah para tabi'in. Ya, karena Ibrahim An-Nakhai ini seorang atba'ut tabi'in. Ya, dan beliau ini masih masuk ke dalam 3 generasi yang utama. Ya, yaitu Ibrahim An-Nakhai menceritakan tentang sifat para tabi'in ketika mereka hendak menimba ilmu. Para tabi'in ini mengatakan, yakni para tabi'in ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim, kanu idza atau rajul. Mereka dahulu, yaitu para tabi'in, apabila mereka mendatangi seseorang, liya'khudhu anhu, ya, untuk mengambil darinya, yang dimaksud mengambil darinya itu mengambil ilmu darinya, nazaru ila hadi. Mereka melihat terlebih dahulu, ya, kepada hadiah, yaitu kepada manhaj, kepada sunnah yang diamalkan, kepada petunjuknya. Ya, hadiah di sini maksudnya adalah
yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amaliyah. Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Nah, setelah mereka mendapati bahwasanya seseorang itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka melangkah ya ke tingkatan yang kedua, yaitu samti. Itu mereka melihat kepada akhlaknya. Mereka melihat kepada akhlaknya. Ya, karena terkadang ada seseorang yang memang dia memiliki akidah yang sahihah, manhaj yang qawim, yang lurus. Akan tapi ternyata dia tidak memiliki akhlak. Ya, dia tidak memiliki akhlak. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya tentang apa saja yang mesti dilakukan oleh ahlul hadis, oleh penuntut ilmu hadis. Ya, dan ini masuk juga di dalamnya apa yang mesti dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya, apa yang mesti dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi selain dari manhaj, selain dari akidahnya, ya mereka juga melihat kepada akhlak. Mereka melihat kepada akhlak. Nah, setelah mereka mendapati akhlak dari orang tersebut, ya sangat bagus, maka mereka melangkah ke tingkatan yang ketiga, yaitu mereka melihat kepada salatnya. Disebutkan salat di sini secara khusus, ya, karena salat ini merupakan perkara yang paling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sukai. Tidak ada perkara yang paling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sukai melainkan salat ini. Karena salat ini merupakan taqarrub ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, di mana di dalam salat tersebut seorang hamba dia bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluhkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, dia menghinakan diri di hadapan Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, segala bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan secara khusus di sini agar diketahui apakah orang tersebut betul-betul memperhatikan salatnya atau tidak. Misalkan orang yang hendak mereka ambil ilmunya ini memperhatikan salat dari sisi kaifiyahnya, tata caranya sesuai dengan sunnah. Kemudian dia senantiasa menjaga salat-salat itu, terutama salat fardu. Dan juga orang tersebut senantiasa menjaga salat-salat sunnahnya sebagai ziyadah, tambahan, tatawwu. Ya, kalau misalkan mereka mendapati ketiga hal ini pada diri seseorang, mereka mengambil ilmu dari orang tersebut. Summa akhadu an. Ya, kemudian mereka mengambil ilmu darinya. Ya, inilah yang dilakukan oleh kaum salaf kita. Jadi ketika mereka hendak menuntut ilmu, mereka betul-betul memperhatikan kepada siapa mereka menuntut ilmu. Dari sisi manhajnya, dari sisi akidahnya, kemudian dari sisi akhlaknya, apakah dia berakhlak atau tidak. Kemudian dari sisi salatnya. Ya. Nah, kalau mereka telah mendapati hal itu, barulah mereka menuntut ilmu dari orang tersebut. Nah, kalau misalkan terhadap guru mereka memberikan syarat seperti ini, lalu bagaimana dengan para talibul ilminya? Para talibul ilmi pun juga harus seperti itu. Ya, hendaknya seorang talibul ilmi memperhatikan manhajnya, memperhatikan akidahnya. Ya, hendaknya dia mengambil manhaj dan akidah yang sahihah, yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya lalui. Kemudian dia berusaha memperbaiki dirinya. Dia berusaha memperbaiki dirinya. Dia menghiaskan dirinya dengan akhlak yang karimah, dengan akhlak yang mulia.
ya, sehingga hal itu menjadi perhiasan bagi dirinya. Dan inilah yang dikehendaki oleh penulis yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala kepada setiap talibul ilmi. Jadi beliau menghendaki agar talibul ilmi tidak hanya sekedar mengambil ilmu saja kemudian mengetahuinya tanpa mengamalkan, tanpa berhias dengan ilmu tersebut. Ya, karena umat Islam ini adalah umat al-wasata, umat yang pertengahan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, jadi mereka berusaha memperbaiki diri mereka. Ya, jadi tidak hanya sekedar menuntut ilmu saja tanpa menghiasi diri mereka dengan ilmu mereka. Syekh mengatakan at-tahalli bi rawnaqil ilmi husnus samti. Ya, berhias dengan pesona ilmu yaitu yang berupa husnus samti. Yang berupa husnu samti. Ya, husnus samti yang dimaksud adalah yakni baiknya akhlak seseorang. Baiknya akhlak seseorang. Bihaitu yakunu zahiru talibil ilmi muwafiqan lil ilmi. Di mana zahirnya seorang talibil ilmi yaitu amaliyahnya sesuai dengan ilmu yang dia telah pelajari. Bihaitu yakunu hasana samti. Ya, di mana dia adalah mulia akhlaknya. Ya, yang sangat mulia akhlaknya. Wal hadi salih, dan juga dia memiliki kesalihan pada dirinya. Dia memiliki kesalihan min dawamis sakinah, dari ketenangan yang ada pada dirinya, wal wiqar, kemudian kewibawaan, wal khusyu, kemudian kekhusyuan, wat tawadu, kemudian tawadu, wal luzumil mahajjah. Ya, wal luzumil mahajjah, yaitu dia pertengahan di dalam amaliyahnya, di dalam segala tindakannya, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi batas. Bi amaratil zahir wal batin. Ya, yaitu dengan sesuai apa yang dia amalkan secara zahir, ya, dan juga secara batin. Yaitu amaliyah dia secara zahir tidak bertentangan dengan apa yang ada pada batin mereka. Ya, jadi seorang talibul ilmi di dalam amaliyahnya dia adalah seorang yang jujur. Ketika dia mengetahui ada perintah dari Nabi SAW, maka dia berusaha mengamalkan itu dengan ikhlas, dengan jujur, ya, sehingga amaliyahnya sesuai dengan batinnya. Tidak seperti orang munafik, ya, yang dia mengamalkan amaliyah tersebut dengan cara terpaksa, sedangkan hatinya tidak menyukainya. Ya, seorang talibul ilmi tidak seperti itu. Seorang talibul ilmi ketika dia mendapatkan ilmu, maka dia berusaha mensinkronkan antara amaliyah batinnya dengan amaliyah zahirnya. Ya. Wa tahalli an nawaqidha. Wa tahalli an nawaqidha, dan dia berusaha untuk menjauhi, untuk menghilangkan, ya, pembatal-pembatalnya. Ya, dia berusaha untuk menghilangkan dan melepaskan dirinya dari pembatal-pembatalnya. Ketika Syekh menyebutkan tentang husnul samti, yaitu akhlak yang mulia, maka dia berusaha untuk menjauhi akhlak yang radilah, akhlak yang rendahan. Kemudian ketika Syekh menyebutkan tentang kesalihan, maka dia berusaha menjauhkan dirinya dari ketalihan. Jadi saleh lawannya saleh. Ya. Kemudian ketika Syekh menyebutkan tentang dawamus sakinah, itu seorang talibul ilmi adalah seorang yang senantiasa tenang di dalam segala amaliyahnya. Dia tidak terburu-buru, ya, dan tidak panik, ya. Dia ini
segala amaliyahnya dibangun di atas ketenangan. Ya, maka dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemudian wal wiqar, kewibawaan. Ya, dia berusaha menjaga dirinya dari terjatuh ke dalam perkara-perkara yang hina. Dan dia akan berusaha menjaga kewibawaan dirinya. Ya, kemudian dia berusaha khusyuk. Ya, khusyuk dalam artian yakni dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk apa? Untuk menjauhi pembatalannya. Yaitu segala macam kelalaian hati. Ya, kelalaian hati dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berusaha mentawadukkan dirinya. Ya, mentawadukkan dirinya dan dia berusaha untuk menjauhi segala hal yang dapat membatalkan ketawaduannya. Ya, kemudian Syekh menyebutkan hendaknya seorang penuntut ilmu dia pertengahan ya di dalam segala tindakannya. Maka dia berusaha juga untuk menjauhi segala hal yang dapat membatalkan langkahnya ini. Dia berusaha untuk tidak berbuat melampaui batas dan juga dia berusaha untuk tidak mengurangi batas. Wa 'an Ibnu Sirin rahimallahu taala qala, dan dari Ibnu Sirin rahimallahu taala qala, dia berkata, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Adalah dahulu mereka, yang dimaksud mereka adalah kaum salaf, karena Al-Imam Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in, seorang atba'ut tabi'in. Ya, beliau menceritakan tentang tabi'in di mana para tabi'in dahulu mereka mempelajari al-hadiyah. Yang dimaksud dengan al-hadiyah di sini adalah al-adab. Jadi mereka berusaha mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ya, kenapa kita mesti belajar adab terlebih dahulu? Ya, sebelum kita belajar ilmu. Karena adab inilah yang nantinya akan menghalangi kita dari sifat sombong. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai rasul, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab terlebih dahulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala ajarkan ya melalui apa? Melalui 5 ayat. Yang pertama dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu tidaklah bisa melakukan apa yang sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan berdasarkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya engkau tawadhu di hadapan Rabbmu wahai Muhammad. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad ya dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersikap tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadhu dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti musuh-musuh Allah yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kamu yang tertinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pada ayat tersebut agar Nabi Muhammad SAW ya mengetahui tentang kadar dirinya, bahwasanya beliau adalah seorang abdun. Ya, bahwasanya beliau adalah seorang abdun, seorang hamba. Dan hendaknya engkau wahai Muhammad bersikap sebagaimana layaknya seorang hamba. Ya, inilah adab yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Iqra
wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu muliakanlah. Yaitu tinggikanlah Rabb, wahai Muhammad. Karena dialah yang maula, dialah yang Tuhan, sedangkan kau adalah hamba. Ya. Dan seterusnya dari 5 ayat dalam surah Al-Ahzab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab terlebih dahulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang nantinya akan mempelajari syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengajarkan adab-adab ini kepada para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. Jadi seorang talibul ilmu ya hendaknya dia di permulaan menuntut ilmunya hendaknya dia memperhatikan adabnya. Dan adab ini pun juga ya tidak hanya di permulaan dia menuntut ilmu saja. Bahkan di sepanjang hayatnya dia membutuhkan adab. Ya, ketika dia menuntut ilmu di hadapan gurunya dia butuh adab. Ketika dia sudah mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dia pun juga membutuhkan adab. Ya, kemudian bagaimana pergaulannya bersama masyarakat dia pun juga membutuhkan adab. Ya, maka dari itu kaum salaf dahulu ya mereka betul-betul memperhatikan adab ini sebagaimana mereka memperhatikan ilmu. Dalam artian mereka begitu serius di dalam mempelajari adab. Tidak hanya sekedar lewat saja. Ya, tidak hanya sekedar lewat saja. Ya, bagaimana adab talibul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adab talibul ilmi terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bagaimana adab talibul ilmi terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, terhadap teman sejawatnya. Ya, itu semua dipelajari. Itu semua dipelajari. Wa an Raja ibn Haywah rahimahullah ta'ala annahu qala li rajulin. Dari Raja bin Haywah bahwasanya beliau pernah berkata kepada seseorang, hadisna wa la tuhaddithna an mutamawit wa la ta'an. Ya. Kata Raja bin Haywah kepada seseorang, ya, tolong sampaikan hadis pada kami. Dan janganlah engkau sampaikan hadis pada kami dari mutamawit. Ya, mutamawit dijelaskan di sini adalah man kana muttasafan bisifati mautil qalb, yaitu orang yang disifatkan dengan yang memiliki hati yang mati. Ya, kata Raja bin Haywah, sampaikanlah kepada kami, namun jangan kamu sampaikan kepada kami dari orang-orang yang telah mati hatinya. Wal ta'an, dan juga jangan kamu sampaikan hadis kepada kami dari orang-orang yang lisannya tidak bisa dijaga. Ya, yang lisannya banyak mengumpat, yang lisannya banyak mencela, berkata-kata kotor. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kaum salaf dahulu ini dalam menerima hadis mereka begitu perhatian. Ya, mereka tidak sembarangan di dalam menerima hadis dari para perawi. Ya, mereka memilah-milih. Kalau misalkan perawi tersebut ternyata adalah orang yang memiliki hati yang mati, kemudian perawi tersebut ini suka mencela orang, ya, suka berkata-kata kotor, kemudian tidak menjaga lisannya, ya, banyak ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat, maka mereka tidak mau mengambilnya. Ya, maka mereka tidak mau mengambilnya. Ya, karena ilmu ini adalah mulia. Ya, dan tidak pantas
ilmu itu diambil dari orang-orang yang seperti itu. Ya, ilmu yang mulia ini harus diambil dari orang-orang yang mulia juga. Ya. Nah, kalau mereka betul-betul memilah-milih di dalam mengambil hadis, lalu bagaimana dengan mereka sendiri? Ya, apakah mereka tidak menjaga diri mereka dari hal-hal yang disebutkan ini? Tentunya mereka sangat menjaga diri mereka. Kalau kita melihat kepada biografi para tabi'in, maka kita akan melihat begitu banyak ketakjuban yang ada pada diri mereka. Ya, mereka adalah orang-orang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya senantiasa memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Lisannya ya senantiasa berucap dengan ucapan yang perlunya, yang bermanfaat dan seterusnya. Ya, itulah kehidupan para tabi'in. Ya. Maka dari itu mereka betul-betul menjaga ilmu ini. Karena apabila mereka tidak menjaga ilmu tersebut, yang mereka sembarangan di dalam mengambil ilmu, ya maka hasilnya pun juga akan mereka rasakan. Hasilnya akan mereka rasakan. Dan kita lihat dan pada zaman sekarang ini sangat banyak. Ya, seseorang yang dia mengambil ilmu dari seorang, mungkin dari seorang ustaz atau seorang dai yang suka lawak, suka ngelucu dan seterusnya, ya hasilnya pun juga akan kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Ya, tidak ada ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Yang ada adalah lawakan dari si guru tersebut, kelakar dari ustaz tersebut. Ya, inilah asar yang mereka sangat berhati-hati darinya. Inilah dampak yang mereka sangat berhati-hati darinya. Karena ilmu ini adalah mulia. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW qaulan tsaqila. Itu ucapan yang sangat berat. Dan untuk ya memikul ucapan yang berat ini, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Rasulnya terlebih dahulu dengan adab-adab yang salihah, ya, dengan adab-adab yang lurus. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam dapat memikul yang dengan dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun juga memperingatkan Nabi Muhammad SAW dari dua kelompok yang besar, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, agar beliau tidak bersikap seperti mereka. Ya, yang mereka menyanyiakan ilmu, yang mereka mempermainkan ilmu. Ya, sehingga dampaknya pun dapat kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang keadaan mereka. Rawahum al-Khatib fil Jami' wa qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, ya, meriwayatkan kedua riwayat tersebut di dalam kitab al-Jami', ya, al-Jami' li akhlaqir rawi. Beliau berkata, yajibu ala talib al-hadis an yatajannab al-la'b wal 'abas wa tabaddul fil majalis bis-sakh wad-dhahk wal qahqahah. Jadi kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wajib atas seorang talibul hadis. Ya, talibul hadis pada zaman dahulu adalah talibul ilmi. Talibul hadis pada zaman dahulu adalah talibul ilmi. An yatajannab al-la'b. Hendaknya seorang talibul ilmi atau talibul hadis menjauhkan dirinya dari permainan-permainan yang tidak ada manfaat. Wal 'abas, ya, dari perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Wat tabaddul fil majalis bis-sakhaf, ya, yang suka berkelakar di majelis. Ya, wad dhahak wal qahqaha, ya, banyak tertawa dan banyak terbahak-bahak. Wa kasratut tanadur, ya, dan banyak mengucapkan
mengucapkan ucapan-ucapan yang sia-sia. Wa idmanul mazah wal iktsar minhu. Ya, yaitu yakni perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan dirinya menjadi hina. Fa inna ma istajazu minal mazah bisiyar adab wa tariqatil ilmi. Ya, di mana kalau dia melakukan demikian, ya memperbanyak yakni perbuatan-perbuatan yang sia-sia ya di dalam kehidupannya, ya di dalam amaliyahnya, ya maka yang demikian itu akan membuat seorang talibul hadis akan menjadi orang-orang yang hina, ya, dan tidak patut seorang talibul hadis dan juga seorang talibul ilmi melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya. Jadi kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala bahwasanya seorang talibul hadis ya adalah orang-orang yang dia betul-betul memperhatikan dirinya, ya jangan sampai dia melakukan permainan-permainan yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Dia membuang-buang waktu. Permainan secara hukum asal permainan itu, ya apalagi olahraga, secara hukum asal dibolehkan. Hanya saja kalau misalkan olahraga tersebut ternyata ya dapat melalaikan dia dari perkara yang wajib, maka tentunya hal ini akan menjadi tercela. Ya, kita dibolehkan berolahraga dalam rangka untuk menjaga kebugaran diri kita. Dan jangan lupa diniatkan di dalam olahraga tersebut agar apa? Agar kita ya dengan olahraga tersebut dan kebugaran diri yang nanti kita hasilkan dari olahraga tersebut, kita dapat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan kita melakukan yang demikian, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Namun kalau kita ya tidak berniat dengan niat ini, hanya sekedar berolahraga, kemudian di dalamnya ada permainan sehingga hal itu menjadikan kita lalai, ya melalaikan kewajiban, ini adalah sesuatu yang tercela, ya sesuatu yang tercela, ya. Kemudian juga hendaknya talibul ilmi ya jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat, ya yaitu al-abas, tidak ada manfaatnya. Orang yang betul-betul memperhatikan waktunya, ya dia mengetahui ya tindakannya apakah dia bermanfaat atau tidak. Dan Nabi SAW mengatakan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada manfaat untuknya. Maka seorang talibul ilmi hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dia, baik itu di dunia maupun di akhir. Ya, yang seorang talibul ilmi adalah orang yang paling ketat terhadap waktunya. Yang paling ketat terhadap waktunya. Dia tidak ingin waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dia menjadi sia-sia. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya, dia akan berusaha memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, yaitu dengan waktu asar, ya bahwasanya manusia dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Ya, maka seorang talibul ilmi dia berusaha untuk memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itulah orang-orang yang dapat memanfaatkan waktunya. Adapun selain dari itu maka dia tidak akan bisa memanfaatkan waktunya. Kemudian juga
Seorang talibul ilmi, seorang talibul hadis, ya menjauhkan dirinya dari majelis-majelis yang tidak ada manfaatnya. Ya, hendaknya dia meninggalkan majelis-majelis yang tidak ada manfaat. Apakah itu majelis secara terbuka, ya secara offline atau secara online, ya grup-grup yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Apalagi grup-grup yang isinya perdebatan dan seterusnya ini tinggalkan. Karena yang demikian itu kata para ulama, ya akan dapat itu akan dapat mengeraskan hati. Ya, hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu. Dia datangi kajian-kajian yang dibahas di dalamnya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Ya, baik itu secara offline maupun online dia berusaha menghadirinya. Ya, dan dia meninggalkan segala macam majelis yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak ada manfaat. Kemudian juga dia meninggalkan majelis yang di sana terdapat lawakan-lawakan ya yang menyebabkan orang yang ada di majelis tersebut tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya. Maka hendaknya dia menjauhi dari majelis-majelis yang seperti ini. Ya. Kemudian juga dia berusaha untuk tidak menghinakan dirinya. Dia dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu akan menghinakan dirinya. Dia akan berusaha menjaga dirinya. Dia akan berusaha menjaga akhlaknya. Ya, sehingga dia terlihat wibawa di hadapan orang lain. Maka inilah seorang talibul ilmi. Ya, maka dari itu para ulama hadis dahulu ya ketika mereka hendak mengambil hadis ya mereka akan melihat terlebih dahulu dari sisi akhlaknya karena suatu hadis ya hadis tersebut dapat diterima makbul yaitu apabila hadis tersebut memenuhi 5 syarat. Di antaranya adalah adalatul ruwah dan yang kedua doktor ruwah. Ya, adalatul ruwah ini berkaitan dengan agamanya dan juga akhlaknya. Maka seorang ahlul hadis dia akan melihat pada sisi ini. Dia melihat pada sisi ini. Apakah seorang perawi hadis tersebut dari sisi agamanya dia betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan dia menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat ya atau tidak. Dan juga dilihat apakah dia suka berdusta atau tidak. Apakah dia suka tertawa terbahak-bahak atau tidak. Apakah dia suka bermajelis di pinggir jalan, berkumpul-kumpul, apa tidak. Sampai seperti itu. Ya, kalau misalkan perawi hadis tersebut ya tidak tertawa terbahak-bahak, kemudian tidak suka berkumpul-kumpul di pinggir jalan, ya kemudian tidak berdusta, dia jujur pada Allah, dia jujur ya, maka barulah hadisnya diterima. Ya, maka barulah hadisnya diterima. Adapun kalau misalkan dia tidak memiliki sifat-sifat seperti tadi, maka hadisnya tertolak. Ya, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan seorang talibul ilmi, bagaimana yang disebut oleh Syekh, hendaknya dia berhias dengan pesona ilmu, ya, dan dia tidak berhias ya dengan su'ul adab. Ya, dia tidak berhias dengan su'ul adab. Bahkan dia berhias dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Kemudian Syekh mengatakan, "Fatajannab hasiyaka as-saqatat
fi majalis fi mujalasatika wa muhadatsatika. Kata Syekh, hendaknya ya seorang talibul ilmi dia menjauhkan hal-hal yang dapat menjadikan dirinya tersungkur, yakni maksudnya terhina ya di majelisnya dan di dalam ucapannya. Wa ba'di man yajhal yadhunnu anna tabassut fi hada ariyah. Ya, dan juga hendaknya orang-orang yang bodoh yang menyangka bahwasanya yakni suka bermajelis, suka kumpul-kumpul itu adalah sesuatu yang mulia, ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, ya. Bahwasanya berkumpul-kumpul, ya, berkongkol-kongkol yang tidak ada manfaatnya, ya. Maka ini adalah bukan majelis yang pantas bagi talibul ilmi. Ya, seorang talibul ilmi ketika dia masuk ke majelis maka dia memperhatikan terlebih dahulu apakah majelis ini bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Ya, ataukah majelis ini justru memudaratkan dia atau tidak. Ya, kalau misalkan majelis tersebut memudaratkannya maka dia berpaling dan meninggalkan majelis tersebut. Walaupun ya dia harus mendengar ocehan-ocehan dari teman-temannya. Ya, dia harus mendengar mungkin celaan-celaan dari teman-temannya. Ya, hendak maka dia tidak mempedulikan hal itu. Ya, dia lebih memilih keselamatan dirinya dan lebih memilih keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada dia berkumpul-kumpul di suatu majelis yang justru hal itu akan membinasakan dia. Ya, dia mungkin akan terpengaruh ketika teman-temannya berghibah ria, ya, berghibah, kemudian kemudian dia ini berbicara, dia mengadakan pembicaraan yang tidak ada manfaat. Mungkin dia akan bisa berpengaruh kalau misalkan dia tetap berada di majelis. Ya, dia meninggalkan majelis tersebut dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Kalau misalkan majelis tersebut adalah majelis mudzakarah, dia membahas ilmu, memurajaah ilmu, ya maka barulah dia duduk di sana karena hal ini akan bermanfaat untuknya dan akan menambah ilmuannya. Dan tinggalkanlah persangkaan orang bodoh yang mengatakan bahwasanya berkumpul-kumpul, ya, yaitu sering berkumpul-kumpul, ini adalah sesuatu kemuliaan, ya. Kita tinggalkan pernyataan mereka tersebut. Baik, karena sudah waktu Isya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.